Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami minta biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Tidak hanya sampai kami mengerti dan memahami, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus juga memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran yang kami terima dari Tuhan. Karuniakan kepada hamba-Mu hikmat, kemampuan untuk bisa menjelaskan dan menguraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat sore, saya ucapkan pada kita semua. Saya mau memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Jelas terdengar ya? Baik, puji Tuhan. Pertama saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan peluang untuk bisa melayani pada sore hari ini. Memang beberapa hari ini kondisi tubuh saya agak kurang sehat, flu batuk, tetapi puji Tuhan, Tuhan terus memberikan kekuatan untuk bisa melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Nehemia. Mari kita melihat di dalam kitab Nehemia, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Nehemia, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-11. Jika sudah menemukan Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Saya akan baca judul di atas, doa Nehemia bagi orang Israel. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Putri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Allah, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku
dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan, dan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, menerapkan belas kasihan Tuhan untuk berbagi peduli terhadap sesama. Saya ulangi, menerapkan belas kasihan Tuhan untuk berbagi peduli terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip satu pernyataan yang mengatakan begini: tanpa belas kasihan, manusia menjadi kejam. Ya, saya ulangi, tanpa belas kasihan, manusia menjadi kejam. Orang yang tidak memiliki belas kasihan, hatinya penuh dengan kejahatan. Dan ia akan menjadi manusia yang sangat kejam terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal juga dikatakan, Amsal pasal 21, ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan yang baru saja kita baca tadi, dari Yeremia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di sini kita melihat Tuhan sedang menaruh belas kasihan di hati Nehemia, sehingga Nehemia memiliki belas kasihan terhadap bangsa Israel. Dengan kata lain, Tuhan memakai Nehemia untuk meneruskan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan menghendaki, ya, bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki belas kasihan terhadap sesama. Nah, salah satu sifat yang kita kenal, ya, sifat Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab adalah belas kasihan. Kalau saudara membaca Matius pasal 9 ayat yang ke-36, di situ dikatakan bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena dia melihat ada begitu banyak orang yang susah, sehingga tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan oleh belas kasihannya telah mengasihi kita, telah membebaskan kita, dan juga telah memerdekakan kita dari ikatan kuasa kegelapan atau kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang terdapat dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan belajar bersama tentang mengapa Tuhan mengaruniakan belas kasihan kepada orang Yahudi, dan juga mengapa Tuhan memakai Nehemia untuk meneruskan atau untuk berbagi belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan apa saja yang dilakukan oleh Nehemia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat mengapa Tuhan menaruh belas kasihannya kepada bangsa Israel melalui Nehemia. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ kita menemukan bahwa Tuhan menaruh belas kasihannya melalui Nehemia kepada bangsa Israel karena kondisi orang-orang Yahudi yang terhindar atau yang terluput dari penawanan ada dalam kesukaran besar.
Ya, mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Alkitab menyebut kesukaran besar itu artinya sebuah penderitaan yang luar biasa mereka alami. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang terluput dari pembuangan. Bahkan dikatakan mereka ada dalam keadaan tercelah. Keadaan tercelah, ada banyak orang mengolok orang Yahudi. Di mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu yang membebaskan engkau. Di mana dia? Di mana dia? Mengapa dia membiarkan engkau hidup seperti itu? Jadi bangsa Yahudi mengalami hal yang tercelah, dihina dan lain sebagainya. Ini salah satu faktor yang menyebabkan Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Yahudi atau orang Yahudi. Yang kedua, kita memperhatikan ayat yang ketiga. Alasan yang kedua, ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini berita yang diterima oleh Nehemia, ya, bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu memberikan sebuah prihatin yang sangat tinggi kepada Nehemia untuk menolong bangsanya, untuk menolong saudara-saudaranya. Kemudian alasan yang ketiga, karena ada seorang Nehemia, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberikan belas kasihannya kepada bangsa Yahudi karena di tengah-tengah bangsa Yahudi itu atau orang Yahudi itu ada seorang pemimpin yang bernama Nehemia. Dia memiliki hati Tuhan, ya, dia memiliki hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang Yahudi. Dan ketika kita melihat, ketika ia mendengar berita tentang kesukaran yang dialami oleh orang Yahudi dan tembok Yerusalem sudah terbongkar serta pintu-pintunya sudah terbakar, maka Yeremia langsung menangis, Bapak Ibu. Ya, Yeremia dia duduk, kemudian dia menangis. Ya, Nehemia jauh dari orang Yahudi. Ketika mendengar orang Yahudi mengalami kesukaran yang besar, dia langsung terduduk dan ia menangis. Tidak hanya menangis, ya. Nehemia tidak hanya menangis, dikatakan ayat yang keempat, ia juga berkabung beberapa hari, bahkan berpuasa dan berdoa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Nehemia memiliki hati belas kasihan Tuhan, sehingga ketika dia mendengar kesukaran orang lain, dia langsung tergerak hatinya untuk menolong, untuk peduli, dan untuk berbagi kepada mereka. Kemudian yang kedua, setelah itu Nehemia berdoa. Dia menuntut janji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kelima, di situ dikatakan Nehemia berdoa untuk menuntut janji dan kasih setia Tuhan terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap setia mengikuti perintah-perintahnya. Jadi selain Nehemia menangis, dia berkabung, ya, dia berpuasa dan berdoa, dia juga menuntut janji Tuhan. Bahwa Tuhan pernah berjanji bahwa orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang mengikuti perintahnya, mereka akan dipelihara, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Dan itu yang Nehemia tuntut dari Tuhan. Supaya Tuhan yang berjanji itu mengingat orang-orang Yahudi yang tetap setia kepadanya. Kemudian Nehemia juga berdoa dengan mengaku segala dosa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Nehemia memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada bangsa Israel, ya, di mana dia berdoa mengaku segala dosa yang orang Israel telah lakukan terhadap Allah. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan juga mengaku segala dosa yang telah dilakukan oleh kaum keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat diberkati dengan bagian ini. Bagaimana Nehemia bisa mewakili bangsa Yahudi atau bangsa Israel untuk minta ampun kepada Tuhan, untuk mengaku kesalahan, untuk mengaku
bahwa bangsa Israel pernah memberontak, pernah melakukan kesalahan, pernah melanggar aturan-aturan Tuhan, pernah tidak taat pada perintah-perintah Tuhan, dan Nehemia duduk dan dia minta supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Selain dosa bangsa itu, dia minta ampun untuk bangsa Israel, dia juga minta ampun atas segala dosa yang dilakukan oleh kaum keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu bentuk kepedulian Nehemia kepada bangsanya, bahwa ia meminta supaya Tuhan mengampuni dosanya. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-10, di situ Nehemia juga berdoa. Saya ulangi, Nehemia berdoa supaya Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel untuk membebaskan mereka dengan kekuatan yang besar dan dengan tangannya yang kuat. Ya, dia berdoa supaya Tuhan menunjukkan belas kasihan dan juga membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan tangannya yang besar dan juga tangannya yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya dari cerita Nehemia ini kita melihat bagaimana Nehemia menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia juga menunjukkan belas kasihannya melalui tindakan nyata, yaitu yang membangun tembok Yerusalem dan selesai dalam waktu 52 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia ini, maka di sini kita melihat bagaimana beban seorang Nehemia kepada bangsanya. Beban itu membuat dia duduk menangis, beban itu membuat dia termenung, dan beban itu membuat dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat janjinya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita-cerita yang kita dapatkan dari bagian ini, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, maka di sini saya bisa melihat bahwa Nehemia telah menerapkan belas kasihan Tuhan untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasi dari khotbah saya pada sore hari ini, yang pertama, apakah saudara memiliki belas kasihan Tuhan untuk peduli dan mau berbagi kepada mereka yang menderita kekurangan? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Aplikasi yang kedua, apakah saudara memiliki belas kasihan Tuhan untuk berbagi dan peduli kepada mereka yang jatuh dalam dosa? Yakobus pasal 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Peduli terhadap mereka yang jatuh, tidak mengabaikan, juga tidak pura-pura tidak memperhatikan orang yang jatuh ke dalam dosa, harus mendapatkan kepedulian dari kita yang rohani. Kemudian aplikasi yang ketiga Bapak Ibu, apakah saudara memiliki belas kasihan Tuhan untuk peduli dan berbagi kepada mereka
yang lemah imannya. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi imannya lemah. Mudah diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita memiliki belas kasihan kepada mereka? Apakah kita peduli kepada mereka? Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Aplikasi yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu. Apakah saudara memiliki belas kasihan Tuhan untuk peduli dan berbagi kepada tetanggamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Dan apakah saudara memiliki beban melihat jalan mereka yang menuju kebinasaan? Apakah kita peduli kepada mereka? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat ini selalu kita hafal. Kiranya kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepedulian kepada mereka yang belum diselamatkan, kepedulian kepada mereka yang di luar Kristus harus menjadi perhatian saudara dan saya di akhir zaman ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, aplikasi yang terakhir, apakah saudara memiliki belas kasihan Tuhan untuk peduli dan berbagi kepada orang-orang yang tinggal di kota di mana saudara tinggal, dengan duduk menangisinya, berpuasa untuk orang-orang jahat yang ada di situ, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Tuhan menuntut belas kasihan kita, tidak dalam bentuk materi, tetapi Dia juga menuntut belas kasihan kita, bagaimana kita harus mohon ampun atas bangsa kita. Bagaimana kita harus mohon Tuhan menjamah orang-orang jahat yang ada di kota di mana kita tinggal. Dan kita mohon kesejahteraan Tuhan ada di atas kota kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Kiranya kita memiliki belas kasihan Tuhan seperti Nehemia yang telah memiliki belas kasihan Tuhan sehingga dia peduli kepada bangsa Israel. Dia peduli kepada orang-orang Yahudi yang ada dalam tawanan besar, yang ada dalam kesukaran besar, penderitaan yang luar biasa. Dan Nehemia tampil sebagai orang yang menolong dan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan taruh belas kasihan-Mu di hati kami masing-masing, sehingga kami mampu melihat orang-orang seperti Nehemia, melihat bangsa Israel yang ditawan dan mengalami kesukaran besar. Bahkan mereka dicelah, mereka dihina, mereka dipertanyakan Tuhannya di mana, dan sebagainya. Kiranya belas kasihan Tuhan seperti Nehemia kami miliki hari ini, sehingga kami pun dapat melihat orang-orang yang ada di sekitar kami dengan belas kasihan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.